Siapa bilang lahan sempit tidak bisa berkebun? Dan buat kalian yang punya lahan sempit, tenang, jangan khawatir, ini buktinya. Coba lihat, dengan halaman sesempit ini saya bisa menanam berbagai tanaman untuk kebutuhan dapur sendiri. Oke, sini saya jelaskan, dan saya bakalan kasih trik nih. Ukuran lahan ini yaitu panjangnya ini 2,5 meter. Dan lebarnya hanya 2 meter, dan lebar yang sebelahnya 2,5 meter juga. Nah, di sini saya memanfaatkan papan dengan panjang 3 meter dan ini saya gantung ke atas dengan menggunakan tali tambang. Kebetulan di atas itu ada besi sisa coran yang nongol keluar jadi saya kaitkan ke situ. Dan hasilnya seperti ini. Karena ini adalah spot terbaik dengan sinar matahari penuh. Jadi saya manfaatkan area ini untuk pembesaran bibit agar lebih cepat tumbuh. Dan area bawahnya saya kasih tatakan papan lalu saya manfaatkan untuk menanam tanaman seperti terong, tomat, daun bawang dan bawang merah. Coba lihat, meskipun tanaman tomat ini hanya di pot kecil tapi luar biasa pertumbuhannya sangat subur dan buahnya lebat. Di sebelah sini saya manfaatkan untuk persemaian terong dan alhamdulillah semua persemaian tumbuh dengan baik. Masa iya teman-teman nggak tertarik? Oke, ini ada tanaman cabai juga yang baru, saya pindah tanam. Dan ini adalah untuk tanaman buncis. Dan kacang panjang dengan sistem vertikal seperti ini. Jadi lumayan menghemat tempat juga kan? Di area sini saya manfaatkan untuk tanaman bawang merah, daun bawang dan ada juga 4 tanaman cabai dalam 1 galon bekas. Dan ini yang menarik, saya menanam tanaman cabai di pot ukuran 20 cm. Namun lihat pertumbuhannya sangat bagus dan cabainya pun lebat juga. Jadi itu rahasianya adalah di media tanamnya. Nanti saya akan kasih tahu trik media tanamnya. Seperti apa, jadi tonton terus sampai habis ya karena ini sangat bermanfaat teman-teman. Nah, di area ini kebetulan terhalang oleh asbes di atas ini jadi sinar mataharinya itu terkena bayangan dari asbes tersebut. Nah, jadi dimanfaatkan untuk lahan persemaian saja nanti ketika sudah besar saya pindahkan ke bagian papan yang digantung di dinding tersebut. Nah, bisa dilihat ya teman-teman ini untuk persemaiannya pun sangat bagus sekali. Dan pertumbuhannya sangat subur. Lihat daunnya sangat hijau sekali ya. Jadi persemaian ini sengaja saya simpan di tempat yang teduh agar tidak layu atau tidak tersengat matahari langsung. Jadi hanya terkena bayang-bayang sinarnya saja dan itu sangat bagus untuk persemaian ya teman-teman. Dan saya pun sudah perhitungkan semua ini dengan matang ya. Jadi mudah-mudahan untuk hasilnya juga memuaskan dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, sekarang kita lanjut untuk mereview di bagian sebelah sini ya teman-teman. Oke, jadi di sebelah sini yang ada papan digantung, ini saya manfaatkan untuk menanam persemaian cabai yang udah mulai tumbuh besar dan butuh sinar matahari penuh. Nah, bisa dilihat kan ini adalah tanaman cabai dalam masa vegetatif, yaitu masa pertumbuhan batang dan daun. Nah, kenapa saya simpan di tempat ini? Karena dalam situasi seperti ini tanaman cabai sangat membutuhkan sekali sinar matahari penuh agar pertumbuhannya sangat cepat ya. Nah, itu wajib diingat ya teman-teman. Jika tanaman cabai sudah tumbuh tinggi seperti ini namun kurang sinar matahari itu akan sangat membuat pertumbuhannya menjadi lambat. Dan di area sini saya tanam daun bawang karena sinar matahari masuk penuh dari pagi sampai sore dan itu bertujuan untuk memperkuat batang daun bawang, mempercepat pertumbuhan daun bawang dan juga menghindari dari busuknya batang atau akar. Jadi teknik yang saya pakai adalah seperti ini. Ini jikalau persemaian cabai ini sudah mulai tumbuh 4-6 helai daun baru saya pindahkan ke area yang terkena sinar matahari penuh di sini. Dan tanaman cabai yang sudah tinggi ini nanti saya akan pindah ke area bekas persemaian tanaman cabai yang cuman mendapat sinar matahari setengahnya karena terhalang asbes. Contohnya yaitu tanaman cabai keriting ini karena ini sudah cukup lumayan tinggi jadi bagian atas. Tanaman cabai ini masih bisa terkena sinar matahari. Nah, jadi nanti tanaman yang sudah tinggi saya akan simpan di area sini. Oke, lanjut. Sekarang kita lihat tanaman melon ini. Bisa dilihat ya, ini tanamannya sangat subur sekali.
Nah, dan ini rencananya saya akan rambatkan tanaman melon ini ke atas asbes ataupun genteng ya teman-teman. Jadi nanti bakalan terkena sinar matahari penuh dari pagi sampai sore. Jadi saya pikirkan sampai situ juga ya teman-teman karena mengingat lahannya sangat terbatas. Untuk area bawah ini saya gunakan sebagai tempat penyimpanan air serta penyimpanan pupuk dan sekaligus untuk pembuatan konten seperti ini. Saya tekankan sekali lagi ya, buat teman-teman yang mempunyai lahan kecil atau sempit seperti ini. Jangan dulu berkecil hati ya, karena saya sudah buktikan sendiri dengan lahan hanya 2 meter kali 2,5 meter ini. Saya bisa menanam berbagai jenis tanaman untuk kebutuhan bumbu dapur atau kebutuhan dapur sendiri. Lihat, salah satunya adalah tomat ini. Apakah ibu-ibu semua di rumah tidak pernah memakai tomat? Atau bahkan setiap hari harus membutuhkan tomat, nah jadi kita harus pikirkan ya akan hal tersebut. Lebih baik membeli atau memetik sendiri di rumah secara gratis. Tapi kalau saya pribadi lebih baik memetik sendiri di rumah daripada kita harus membeli kebutuhan dapur secara terus-menerus. Lebih baik uangnya digunakan untuk kebutuhan yang lain saja. Betul, apa enggak? Jadi apa susahnya gitu? Toh kita cuman hanya butuh meluangkan waktu beberapa menit saja setiap hari untuk melakukan kegiatan penyiraman seperti ini saja. Dan kegiatan ini pun saya rasa tidak akan menyita banyak waktu dari teman-teman semua. Yuk mending mulai dari sekarang kita belajar berkebun sendiri di rumah. Adapun hasil kebunnya kan buat kita sendiri juga, bahkan mungkin bisa dijual sebagian. Dan kenapa saya membuat video edukasi tanaman atau video berkebun di halaman sempit seperti ini? Ya karena mengingat di era atau di zaman sekarang ini semua kebutuhan, teman-teman semua pasti tahulah ya. Semua harga kebutuhan naik terus. Jadi alangkah baiknya di situasi seperti ini, kita bisa mempunyai lahan ataupun sandang pangan sendiri. Dan itu jujur ya teman-teman, dampaknya sangat luar biasa sekali untuk menghemat pengeluaran kita. Khususnya untuk pengeluaran bumbu ataupun kebutuhan dapur. Jadi saya ingatkan sekali lagi, buat teman-teman yang mempunyai lahan sempit ataupun lahannya terbatas seperti ini. Teman-teman jangan berkecil hati ya, buktinya ini saya sudah buatkan video edukasi. Dengan lahan yang saya miliki luasnya hanya sekecil ini, namun kita tetap bisa menghasilkan bahan sandang pangan sendiri. Atau bahkan jika teman-teman lebih kreatif lagi, saya yakin bisa memanfaatkan lahannya lebih baik dari ini, saya yakin itu. Jika dari teman-teman semua ada yang mempunyai pengalaman yang sama ataupun bahkan lebih bagus lagi dari ini, boleh yuk kita sharing di kolom komentar ya. Dan apabila video ini bermanfaat untuk teman-teman, jangan lupa untuk like video ini dan juga subscribe ya channel ini. Agar saya lebih semangat lagi dan channelnya lebih berkembang lagi.